Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidin Amelia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas teori bahasa dan otomata, materi aturan produksi dari tata bahasa, ada RG atau regular grammar, CSG atau context free grammar, CSG atau context sensitive grammar, dan UG atau unrestricted grammar. Jadi, soal yang saya buat adalah manakah dari aturan produksi berikut yang merupakan regular grammar atau RG. Yang pertama itu ada ini, dan kedua ada ini, dan ketiga yang ini, dan keempat yang ini. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang B. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat dari penjelasan regular grammar yang ini, definisinya itu kan tata bahasa paling sederhana. Produksi hanya menghasilkan bentuk yang sangat terbatas. Aturan produksi, bentuk umumnya itu satu variabel menghasilkan terminal, maksimal satu variabel di kanan. Bahasa yang dibentuk itu regular language atau bahasa reguler, sesuai dengan namanya regular grammar. Kemudian mesin yang cocok itu Finite Automata, DFA atau NFA. Dari pilihan yang tertera di sini, pilihan A itu tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai? Karena kita lihat di sini ada dua terminal yang mengapit satu non terminal. Jadi ini bukan merupakan ciri regular grammar karena di regular grammar terminalnya itu hanya boleh ada satu di bagian kanan. Yang B itu sesuai. Mengapa? Karena di sini terminalnya itu satu, yang di bagian kiri cuma ada satu variabel yaitu S dan A. Kemudian di bagian kanannya di regular grammar ini, kalau misalkan di bagian kanannya mau ada variabel, variabel yang boleh muncul itu hanya satu variabel. Di pilihan B ini, variabel yang muncul di bagian kanan itu ada di opsi yang pilihan pertama ini, B pilihan pertama ini, yaitu A. Kalau yang di kedua ini nggak ada variabel, tapi itu is okay kalau misalkan di regular grammar. Nah, kemudian di pilihan C itu tidak sesuai juga karena kalau misal seperti kata saya tadi, kalau misalkan mau ada variabel di sebelah kanan itu maksimal hanya ada satu variabel, sedangkan di pilihan C ini ada dua variabel di pilihan kanan. Kemudian pada pilihan yang keempat atau pilihan D ini tuh tidak sesuai juga karena ini jelas-jelas sangat melanggar ketentuan dari regular grammar karena di sini satu variabel menghasilkan satu variabel di kanan ini dua, terus juga yang kiri ada dua karena harusnya cuma satu yang di sebelah kiri. Jadi kesimpulannya jawabannya itu adalah yang B. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan regular grammar itu syaratnya harus ada satu variabel di kiri. Dan kalau misalkan mau ada variabel di kanan, itu maksimal jumlahnya cuma ada satu variabel dan terminal yang ada di sebelah kanan itu harus ada satu terminal aja, tidak boleh. Jadi begitu penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang sisanya yaitu CFG, CSG, dan UG. Yang pertama itu ada CFG atau Context Free Grammar. Jadi definisinya itu lebih umum dari RG atau Regular Grammar. Variabel bisa menghasilkan string terminal dan non-terminal tanpa batasan posisi. Jadi terminal dan non-terminal yang ada di sini itu bebas tanpa ada batasan posisi. Yang kedua, aturan produksinya itu dengan variabel tunggal dan dengan A variabel tunggal dan alpha berupa kombinasi terminal dan non-terminal. Bahasa yang dibentuk itu konteks free language dan mesin yang cocok adalah pushdown automata atau PDA. Yang ketiga itu ada konteks sensitive grammar atau CSG. Definisinya itu lebih kuat lagi, produksi bergantung pada konteks di kiri dan di kanan. Untuk umumnya alpha, A beta, alpha, ini alpha, beta. Dengan A non terminal, alpha dan beta string sembarang. Jadi di sini tuh BTW kalau kalian yang belum tahu, non terminal dan terminal itu non terminal biasanya dilambangkan dengan ini huruf besar dan dia itu akan selalu ada sampai akhir. Tapi kalau misalkan terminal itu cuma alat bantu aja. Jadi kayak huruf kecil yang ada kayak gini A dan B ini merupakan terminal.
Terus juga di konteks sensitif grammar lanjut, variabel A hanya bisa diganti jika muncul dalam konteks tertentu. Bahasa yang dibentuk itu konteks sensitive language dan mesin yang cocok itu linear bounded automata atau LBA. Dan pembahasan yang terakhir ada unrestricted grammar atau biasa juga dikenal dengan type null grammar. Yang atas tadi ini juga bisa disebut dengan type 1, type 2, type 3. Lanjut, di unrestricted grammar, definisinya itu tata bahasa paling umum tanpa batasan bentuk produksi. Aturan produksinya itu kayak gini, baik alpha maupun beta bisa berupa string apapun, asal alpha tidak kosong. Bahasa yang dibentuk itu recursively enumerable language. Mesin yang cocok itu Turing mesin. Kemudian ringkasannya itu regular grammar itu type 3 paling sederhana itu biasa dipakai oleh finite automata. Kemudian konteks free grammar atau type 2 itu lebih kuat, biasa digunakan oleh mesin pushdown automata. Yang ketiga atau konteks sensitive grammar atau type 1 itu lebih kuat lagi. Contohnya itu linear bounded automata. Dan yang terakhir unrestricted grammar type 0 itu paling umum. Contoh mesinnya itu Turing mesin. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.